Universitas Indonesia, Ibu Maria Esos Menhum, kepada Ibu Maria dan jaringan, waktu dan jaringan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2024-2025. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik bagi mahasiswa baru. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MBKM atau Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Universitas Indonesia menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks, buku referensi, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, kurang lebih ada 6%, dan dalam format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-books, kurang lebih ada 94%, serta riset tools agar riset saudara sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah dan terhindar dari plagiarisme juga sudah kami langgan. Resources yang lengkap tersebut dapat saudara akses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silahkan digunakan secara maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami nanti akan menjelaskan terkait dengan aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran seperti e-resources UI dan juga open sources yang dapat diakses dari dalam dan luar kampus, kemudian juga tentang jenis koleksi, layanan, dan fasilitas, serta kebijakan perpustakaan Universitas Indonesia. Materi ini akan membantu saudara agar lebih siap dalam menjalani perkuliahan dan nantinya tentunya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar Sisi Maba. Harapan kami
Setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan TAS Indonesia, fakultas, dan dosen yang hadir pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa baru, kemudian rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya bagi mahasiswa baru angkatan 2024-2025 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria atas sambutannya. Selanjutnya kita masuki materi pertama. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di menu chat, raise hand pada sesi tanya jawab. Baik, saya screen. Bentar. Ini sisi. Bentar, Mas Adit bisa bantu di sini kok tadi bisa nggak bisa ini nggak bisa share screen? Oh bisa, alhamdulillah. Bisa nggak, Bu? Bisa, alhamdulillah. Iya, oke. Udah, Ya, sudah udah, terlihat. Baik, udah, tinggal di full screen aja. udah belum? Sudah tinggal di full screen aja. Oke, baik. Kita, saya akan memaparkan materi mengenai koleksi, layanan, dan fasilitas perpustakaan. Mungkin teman-teman sudah tahu perpustakaan itu berada di mana lokasinya, di samping Danau Kenanga, dekat Balirung, dan di dekat PAU, tidak jauh ya dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Pertama-tama saya akan menginformasikan mengenai koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan terdiri dari tercetak dan digital. Yang tercetak adalah yang berwarna biru, buku teks ini ya, buku referensi, jurnal, dan yang berwarna ungu ya, ini koleksi klasik atau naskah, dan koleksi karya akhir Uyana. Dia tercetaknya ada dan digitalnya pun juga ada, dan manuskrip juga dia tercetaknya juga tersedia, dan file digitalnya juga ada. Nah, yang berwarna merah ini adalah koleksi yang berjenis digital. Ini adalah akses untuk masuk ke koleksi ya, koleksi perpustakaan bip.ui.ac.id.
Ini adalah jenis-jenis koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau mencari koleksi, silahkan ke jenis koleksi dulu, koleksi mana yang akan dicari. Ini adalah online database, ini koleksi online jurnal yang dilanggan oleh UI. Di sini ada terbagi, ada sosial humaniora, sains teknologis, kesehatan, atau dari multidisiplin. Dan kita juga mempunyai tools ya. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Mbak Mutia bagaimana cara menelusuri informasi ini. Kita masuk ke layanan. Jam buka perpustakaan Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 18.00. Sabtu 09 sampai jam 16.00. Hari Minggu dan hari besar tutup. Ketentuan masuk ke perpustakaan melalui pintu utama, scan QR code dulu dan mengisi daftar kehadiran, tunjukkan kartu mahasiswa kepada petugas keamanan yang bertugas. Jumlah peminjaman maksimal 10 judul, koleksi yang dipinjam, koleksi buku teks ada di lantai 2 dan koleksi buku khusus ada di lantai 4. Masa pinjam selama 28 hari tanpa perpanjangan. Mesin peminjaman mandiri. Pemustaka dapat melakukan peminjaman atau pengembalian secara mandiri melalui mesin. Siapkan kartu mahasiswa atau KTM, siapkan juga buku yang akan dipinjam atau dikembalikan. Mesin dapat memproses 5 eksemplar buku sekali proses. Jadi misalkan mau minjem buku 10 nih, kita nggak bisa langsung 10-10-nya taruh di mesin. Jadi 5 dulu kita proses peminjaman atau pengembalian, terus baru 5 buku lagi. Mesin dapat mengeluarkan struk peminjaman atau pengembalian. Tersedia di lantai 2 Perpustakaan Universitas Indonesia. Pengembalian, tempat pengembalian buku di lantai 2 juga. Misalkan terlambat, sanksi keterlambatannya dikenai denda 1 buku Rp2.000 per buku per hari. Jika buku hilang, mengganti dengan buku sesuai dengan kebutuhan yang akan diinfokan oleh pustakawan. Layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan, layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring atau layanan tatap muka dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Ini dia ini. Layanan penelusuran literatur membantu mendapatkan literatur atau artikel e-book untuk mendukung akademik. Ini linknya s.id/layanan literatur _libui atau ke emailnya penelusuran.lib@gmail.com. Kita juga mempunyai layanan pemeriksaan kemiripan dokumen, membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Ini ada di lantai 3, linknya sebelum misalkan teman-teman yang biasanya yang mau tugas akhir atau mau menerbitkan artikel jurnalnya, terlebih dahulu ke linknya ini ya, ke bit.ly/uji kemiripan. Jadi pas datang misalkan belum ada apresiasi dari petugas bisa datang. Biasanya sih nunggu beberapa hari bisa langsung bisa diapresiasi ya dan siap udah di uji kemiripannya. Pelatihan literasi informasi. Kita juga mengadakan pelatihan literasi informasi seperti saat ini. Jika teman-teman merasa hari ini kurang nih IA-nya, teman-teman mahasiswa bisa mengajukan ke link ini s.id/pelatihan IL. Ini untuk membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengelola sumber informasi. Untuk layanan ini kita menerima minimal 10 peserta ya misalkan setiap prodi masing-masing ingin mengadakan pelatihan, bisa di sini nanti ada kita kirimkan jawaban emailnya.
eh, dan 1 minggu sebelumnya, kalau bisa biar nggak terlalu mepet waktunya ya. Eh, Kita juga mempunyai layanan aplikasi penelitian, menyediakan aplikasi pengolahan data penelitian dan pengelolaan referensi NPIPO dan EndNote. Ini alamat linknya s.id garis miring layanan NPIPO. Kita hanya menyediakan aplikasinya aja, tidak menggunakan pelatihannya ya. Nah, kita juga ada ini virtual library tour. Nanti teman-teman mahasiswa juga bisa scan ini, bisa dilihat di youtube.com/perpustakaan garis miring perpustakaan UI. Ini sosial medianya perpustakaan, ada Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Ini sekarang kita ke fasilitas perpustakaan. Mempunyai ini main entrance gate-nya. Sebelum kita masuk, scan di sini, baru teman-teman mahasiswa masuk ke perpustakaan. Kita juga mempunyai ruang diskusi terbuka, ruang diskusi tertutup. Ini ada library presa untuk teman-teman belajar atau berdiskusi di luar perpustakaan ya. Dan kita juga punya lounge, ini bisa untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman. Dan kita juga punya study room di sini, mesti di tiap lantai ya, ada di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Di sini silent ya, nggak boleh bersuara terlalu berisik. Ini ruang komikus khusus mahasiswa S3. Syarat ketentuannya dikhususkan untuk mahasiswa S3 mengisi form s.id garis miring ruang kubikus UI. Satu ruang kubikus digunakan oleh 1 orang, masa pinjam ruang selama 1 bulan. Mahasiswa yang tidak mendapatkan ruangan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Ini dia khusus SIPA UI ya, ruang diskusi tertutupnya, tersedia fasilitasnya TV 21 in, papan tulis, meja dan kursi. Registrasinya melalui s.id garis miring ruang diskusi UI. Ketentuannya, peserta diskusi merupakan SIPA UI aktif, kapasitas ruang 14, ruang diskusi lantai 2, tower A dan tower lantai 3 tower A, jumlahnya ini yang untuk 14 orang dan 5 orang, ruang diskusi juga ada di lantai 2 dan 3. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam, tidak membawa makanan ke dalam ruang diskusi, menjaga kebersihan ruang diskusi. Ini juga ruang komputer, tersedia akses WiFi dan 168 komputer untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Di sini jam buka layanannya Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 9. Sabtu jam 9 sampai jam 4. Ada di ruang lantai 1. Ini kontak-kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman siswa. Jadi, ya, link-link yang baik untuk link-link yang tadi teman bisa melihat ke bentar. Link-link yang tadi teman-teman mahasiswa bisa lihat di sini ya.
eh, kita buka lip.ui.ac.id, teman-teman bisa lihat di sini untuk teman-teman mahasiswa yang belum menjadi anggota perpustakaan bisa pilih aktivasi keanggotaan. Sini ini, Mas. Nih. Ya, nggak bisa deh, Mas. Informasi, yang penelusuran, layanan apa yang ada semua tersedia di formnya Lipu IACID. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua oleh Mbak Mutia. Ada Mbak Mutia, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur sudah menjelaskan kepada kita semua mengenai fasilitas, koleksi, dan juga layanan perpustakaan UI. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Atau agak Alhamdulillah samar-samar? terdengar jelas, Mbak. Terdengar ya? Oke. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa baru. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman sudah sah menjadi keluarga besar Universitas Indonesia. Selamat atas keberhasilannya. Tapi jangan senang dulu karena perjuangannya masih cukup panjang. Tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir karena kami dari Perpustakaan UI siap membantu teman-teman untuk menempuh pendidikan selama di Universitas Indonesia. Nah, hari ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Nurbaini tentang apa saja yang kami miliki di Perpustakaan UI. Kami punya koleksi yang sangat lengkap, kami punya fasilitas yang cukup lengkap juga, dan saya yakin teman-teman sudah manfaatkan semua karena kemarin OKK juga sempat ya ramai sekali di Perpustakaan UI. Pasti teman-teman sudah berkeliling ke perpustakaan. Mau tahu dong, ada yang udah pernah ke Perpustakaan UI belum? Boleh raise hand nggak yang udah pernah datang ke Perpustakaan UI di Depok? Oke, 1, 3, oke banyak. Soalnya kan tadi Bu Nur sempat menyampaikan ya kalau lokasinya tuh nggak jauh dari FIB lewat apa namanya Taman Firdaus. Nah, cukup dekat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya juga pengen sambil ngobrol sedikit ya, karena ini masih pagi banget, hari Sabtu pula gitu kan. Kita ngobrol dulu teman-teman, hari ini live-nya dari mana sih? Ada yang di kampus juga nggak? Boleh eh, nulis di kolom chat, bisa nggak ya Mas Adit? Atau kolom chatnya dikunci? Bisa Bisa ya? ya dicoba aja. Oke, ada yang dari rumah. Rumahnya di mana sih? Pengen tahu ada tetangga aku atau enggak ya? Ada yang rumahnya deket rumahku enggak ya? Ada yang di asrama. Oke. Ada yang di Bogor. Ada yang di Tangsel, ada yang di Citayam, ada yang di Kos. Kos mah berarti deket sini ya. Ada yang di Citayam, di Bojong. Di Bojong tetangganya Mas Adit enggak sih? Kemudian ada di mana lagi? Hari ini, saya juga sempat dengar katanya FIB sedang ada acara ya hari ini untuk mahasiswa baru ya.
Oke, baik. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman gimana caranya akses ke semua sumber pengetahuan yang kami miliki. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas dengan lancar. Jadi harapannya teman-teman bisa sambil buka. Oke, ada beberapa yang izin ospek jurusan. Oke, it's okay. Eh, Teman-teman bisa sambil buka browsernya. Jadi kalau ada kendala, teman-teman bisa sambil disampaikan ke kita gitu ya. Kita pecahkan masalahnya bareng-bareng. Oke, saya share screen dulu. Oke, semoga sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat, Mbak. Baik. Nah, hari ini saya akan lebih banyak explore mengenai koleksi yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi sebelum explore, saya mau ajak teman-teman untuk aktivasi keanggotaan dulu. Karena keanggotaan perpustakaan UI itu tidak serta-merta aktif ketika teman-teman menjadi mahasiswa. Jadi teman-teman silakan buka di bit.ly/akta_UI_lib atau seperti yang tadi Bu Nurbaini sudah jelaskan, teman-teman boleh buka websitenya Perpustakaan UI di lib.ui.ac.id. Kemudian ada menu form aktivasi keanggotaan. Nah, teman-teman silakan diisi formnya dengan data yang benar. Jangan lupa untuk mengisikan email yang aktif. Mau email UI, mau email yang lainnya boleh, yang pasti emailnya aktif karena kami akan mengirimkan username dan juga passwordnya ke email teman-teman. Buat apa sih akun keanggotaan ini? Nantinya akun keanggotaan ini berfungsi untuk teman-teman meminjam buku. Jadi kalau mahasiswa baru memang tidak bisa langsung meminjam buku. Teman-teman memang punya hak untuk meminjam buku sebanyak 10 buku dalam waktu 28 hari. Nah, sebelum meminjam buku, nanti di lantai 2 ruang koleksi buku teks, teman-teman wajib untuk aktivasi keanggotaan dulu. Jadi silakan untuk diaktifasikan. Kemudian yang kedua, di website Perpustakaan UI di lib.ui.ac.id kami menyediakan koleksi digital. Koleksi digital ini ada skripsi, tesis, dan disertasi, ada e-book, ada buku-buku lainnya juga. Nah, ketika akses, teman-teman itu diwajibkan untuk login. Nah, ini yang sering kali tertukar. Biasanya teman-teman itu suka loginnya menggunakan SSO, single sign-on yang untuk akses Siak NG. Nah, tapi kalau di website Perpustakaan UI, di lib.ui.ac.id, teman-teman membutuhkan akun keanggotaan Perpustakaan UI. Jadi, login di sini, di akun tamunya ini membutuhkan akun keanggotaan. Gitu. Terutama untuk akses e-book dan juga koleksi skripsi, tesis, disertasi yang bersifat membership. Kemudian, keuntungan selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah login, teman-teman bisa mengetahui status masa pinjam buku yang sedang teman-teman lakukan. Jadi nanti ketahuan teman-teman lagi pinjam buku apa, masa pinjamnya berapa lama, status keanggotaannya berapa lama. Biasanya memang ketika aktivasi kami setting akun keanggotaan teman-teman ini berlaku sampai teman-teman selesai masa studinya tanpa perlu memperpanjang. Berbeda dengan SSO yang harus diperpanjang per 6 bulan sekali. Nah, cuma kalau teman-teman ternyata masa studinya lebih dari, ya semoga enggak ya, semoga teman-teman semua yang ada di sini lulusnya 3,5 tahun atau 4 tahun gitu ya, nggak melebihi dari apa namanya masa perkuliahan pada umumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih dari masa perkuliahan pada umumnya, misalnya untuk S1 lebih dari 4 tahun, S2 lebih dari 2 tahun, nah itu perlu diperpanjang lagi masa keanggotaannya sehingga teman-teman bisa melihat status masa berlaku keanggotaan ketika teman-teman sudah login di lib.ui.ac.id. Gitu ya. Teman-teman sudah mengisi form semua, sudah aktivasi semua. Kalau sudah, saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah sahabat kita semua. Teman-teman, ini adalah website sekaligus katalog online Perpustakaan UI, yaitu lib.ui.ac.id. Ini teman-teman perlu ingat baik-baik karena semua akses ke koleksi yang ada di Perpustakaan UI itu melalui website ini. Nah, di website Perpustakaan UI, di lib.ui.ac.id, teman-teman bisa
melakukan pencarian menggunakan kolom pencarian sederhana. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan kata kunci seperti menggunakan Google pada umumnya, atau teman-teman bisa memilih jenis koleksi yang ada di sebelah kanan. Ini sudah kami klasifikasikan, sehingga kalau misalnya teman-teman mau spesifik mencari buku teks, misalnya kalau awal-awal kuliah kan kita suka dapat silabus ya dari dosen. Nah, kita udah tahu nih judul-judul buku teks yang dibutuhkan dalam perkuliahan tersebut. Nah, teman-teman bisa langsung klik buku teks, kemudian masukkan apa namanya judulnya. Atau teman-teman mau cari skripsi kakak kelasnya gitu untuk mencari ide menulis skripsi atau menulis tesis. Kalau dulu waktu saya ngerjain tesis tuh di semester 1 kan ngajuin beasiswa gitu ya. Nah, itu harus bikin tuh esai. Saya pengen tahu tesis yang belum banyak dibahas sama mahasiswa ilmu perpustakaan apa ya gitu. Nah, itu saya cek dulu nih di tesis membership tesisnya ilmu perpustakaan beberapa tahun ke belakang tuh ada apa aja topiknya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk memudahkan lagi-lagi untuk memudahkan teman-teman berselancar di lib.ui.ac.id, pastikan teman-teman login dulu menggunakan akun keanggotaan, baru nanti semua fiturnya terbuka, terutama untuk mengunduh file-file digital yang ada di lib.ui.ac.id. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari buku teks, ini nanti aku akan trial demo ya. Kalau teman-teman mau mencari buku teks, tadi kan aku sempat menjelaskan, silakan klik langsung di menu buku teks. Kemudian ada kotak pencarian lagi. Di sini teman-teman bisa personalize dengan mengklik judul, misalnya mau cari judul bukunya sudah ketahuan nih dari silabus. Langsung ketikkan saja judulnya, kemudian klik cari. Pun di sini teman-teman bisa lebih menyempitkan hasil pencariannya dengan memasukkan misalnya tahun penerbitan ataupun pengarangnya siapa, itu teman-teman bisa langsung ubah, kemudian ketikkan nama pengarangnya misalnya, kemudian klik cari. Jadi hasil pencariannya itu lebih spesifik langsung ke yang teman-teman butuhkan. Kalau sudah menemukan, kalau misalnya teman-teman sudah menemukan buku yang teman-teman butuhkan, misalnya si buku hukum pidana suatu pengantar. Misalnya teman-teman mau minjem buku hukum pidana ini. Nah, pastikan bahwa teman-teman klik dulu linknya supaya terbuka metadata buku tersebut. Kenapa? Karena kita perlu tahu buku tersebut tersedia atau enggak sih di perpustakaan UI. Jangan sampai misalnya, tadi teman-teman kan ada yang dari Bogor nih, terus hari Senin mau ada tugas, terus mau ngerjain hari Sabtu gitu, mau minjem bukunya di hari Sabtu. Niat nih datang ke perpustakaan UI buat minjem bukunya. Ngeliat tadi baru searching di lib.ui.ac.id ada buku judul tersebut. Tapi kan nggak tahu ya bukunya beneran tersedia apa enggak. Nah, kalau diklik itu teman-teman bisa lihat ketersediaan bukunya. Bukunya tersedia atau enggak. Kalau nggak tersedia, di sini biasanya ada tanggal kembalinya kapan. Nah, itu teman-teman bisa datang lagi ke perpustakaan UI setelah bukunya dikembalikan. Setelah itu, teman-teman boleh melihat lokasinya. Buku tersebut ada di mana sih? Karena kan perpustakaan UI cukup besar ya. Tadi Bu Nurbaini sempat menjelaskan perpustakaan UI itu terdiri dari 8 lantai, besar sekali. Di lantai 2 kita punya ruang koleksi buku teks, di lantai 3 kita punya ruang koleksi UI Ana, skripsi, tesis, dan disertasi yang tercetak itu ada di lantai 3. Di lantai 4 kita punya ruang koleksi khusus, ruang koleksi jurnal dan majalah tercetak, dan juga ruang koleksi referensi. Jadi untuk memudahkan teman-teman lihat dulu di lib.ui.ac.id lokasinya ada di mana. Kemudian yang perlu dicatat untuk ke dalam ruang koleksi adalah nomor panggilnya. Nomor panggil ini akan mengantarkan teman-teman ke rak di mana buku tersebut berada. Oke. Jadi 3 hal yang perlu teman-teman pastikan, bukunya tersedia atau enggak, kalau tersedia lokasinya ada di mana, kemudian nomor panggilnya. Nah, selanjutnya itu tadi untuk buku teks. Selanjutnya kita mau ngebahas mengenai tugas akhir atau skripsi, tesis, disertasi yang ada di lib.ui.ac.id. Skripsi, tesis, dan disertasi itu ada 2 macam kalau di website. Ada yang open, ada yang membership. Bedanya apa? Kalau yang open, ini untuk skripsi, tesis, dan disertasi di range tahun 2008 sampai 2012. Ini bisa diakses oleh masyarakat secara umum.
file digitalnya. Jadi tanpa perlu login, teman-teman bisa akses. Tapi kalau yang membership, itu hanya bisa diakses oleh mahasiswa aja. Hanya teman-teman yang bisa akses. Nah, setelah login, kemudian klik, ini saya contohkan disertasi membership, kemudian ketikkan judulnya atau kata kuncinya, kemudian klik cari. Dengan kata kunci tersebut, ada 2 disertasi yang relevan. Teman-teman silakan klik judulnya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum login di awal website, teman-teman akan muncul seperti ini. Muncul himbauan untuk login terlebih dahulu, karena link downloadnya ini tidak aktif, jadi teman-teman perlu login. Nanti ada tampilannya seperti ini, kemudian teman-teman login menggunakan akun keanggotaan Perpustakaan UI, bukan akun SSO, kemudian silakan login. Kalau sudah login, teman-teman bisa unduh. Saya coba balik dulu, bentar. Sana ya. Kalau sudah login, teman-teman bisa unduh file digitalnya menggunakan tanda panah ke bawah ini. Tapi kalau mau baca-baca online dulu, apakah tesis atau skripsi atau disertasi ini relevan atau enggak, teman-teman boleh read online sebelum akhirnya download. Kalau teman-teman klik yang tanda panah ke bawah, hasilnya akan PDF seperti ini. Ini full text, teman-teman bisa unduh. Jadi bisa tahu referensi yang digunakan itu apa aja. Nah, ini tampilan kalau mau read online atau mau baca flipbook-nya dulu. Oke, nanti kita coba trial. Nah, selain buku-buku, kemudian skripsi, tesis, dan disertasi yang disediakan di lib.ui.ac.id, Perpustakaan UI juga melengkapi koleksi yang bisa teman-teman manfaatkan dengan melanggan online database. Nah, ini yang sangat-sangat berguna untuk perkuliahan teman-teman, untuk menulis tugas-tugas kuliah, untuk menulis tugas akhir. Ini kami melanggan banyak sekali online database, jadi silakan dimanfaatkan. Kalau teman-teman FIB mungkin akan memanfaatkan lebih banyak di multidisiplin dan sosial humaniora. Dan juga kami melanggan beberapa tools untuk membantu penelitian teman-teman. Gimana cara aksesnya? Kalau teman-teman terkoneksi dengan hotspot UI, gadgetnya, teman-teman bisa akses semua online database yang dilanggan itu melalui website lib.ui.ac.id. Tapi kalau teman-teman dari rumah, dari kantor, dari kampus tapi tidak menggunakan hotspot UI, jadi menggunakan pakai data sendiri atau dari kafe gitu ya, teman-teman akses semua online database ini melalui website remote-lib.ui.ac.id. Jadi selama perkuliahan silahkan pegang 2 website ini untuk mengakses semua koleksi yang ada di Perpustakaan UI. Oke, semoga saya nggak kecepatan ya ngejelasinnya. Kalau teman-teman dari dalam kampus, lagi di kampus, kemudian areanya tercover dengan hotspotnya UI, silakan connect ke hotspot UI, dan kemudian teman-teman akan direct untuk login ke akun SSO teman-teman. Setelah itu, teman-teman buka lib.ui.ac.id, kemudian di bagian bawah ada online database list. Nah, kalau teman-teman klik, itu teman-teman bisa akses ke semua online database yang ada yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan UI. Nah, nanti akan kelihatan semua online database-nya. Ada informasinya juga, online database tersebut lebih banyak berisi e-jurnal atau e-artikel apa, ada manual penggunaannya juga kalau teman-teman bingung, tapi hari ini kita akan bahas juga. Kalau ini kita coba untuk pilih online database Springer Link, nanti tampilannya seperti ini, dan pada umumnya online database yang dilanggan itu pasti memiliki kotak pencarian yang sama. Jadi teman-teman tinggal ketikkan kata kunci, kemudian akan keluar hasil pencarian teman-teman. Nah, kalau teman-teman dari luar kampus, dari tadi saya sampaikan dari rumah misalnya, teman-teman masih ada yang kuliah online nggak sih? Saya tahun lalu kuliah itu masih banyak yang online loh kalau di FIB. Kalau sekarang masih banyak yang online nggak ya? Nah, kalau teman-teman masih banyak yang online misalnya lagi di rumah, kemudian mau akses online database, silahkan masuk ke remote-lib.ui.ac.id,
Kemudian kalau teman-teman belum login SSO, ini akan langsung terbuka jendela SSO. Jadi silakan login dan akan keluar tampilan seperti ini. Kotak pencarian yang di atas, Summon Search ini, ketika teman-teman mengetikkan kata kunci, ini akan melakukan penelusuran ke semua online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI tanpa teman-teman harus buka online database satu persatu. Jadi ini sangat simpel. Tapi kalau misalnya teman-teman mau milih, misalnya saya maunya artikelnya dari Emerald Insight aja atau dari Springer Link aja. Nah, teman-teman boleh pilih online database yang dibutuhkan. Kemudian ketika keluar tampilan online database-nya, boleh ketikkan kata kuncinya. Sebenarnya sesimpel itu. Sekarang kita coba trial. Kita coba trial sebentar. Nah, terlihat ya. Jadi kita mulai dari website Perpustakaan UI. Teman-teman boleh sambil coba-coba ya, biar ketahuan kendalanya apa. Nah, ini website Perpustakaan UI, lib.ui.ac.id. Pastikan teman-teman login dulu. Kalau teman-teman baru isi formnya hari ini, teman-teman boleh tunggu sebentar karena kami perlu proses untuk mengaktifasi keanggotaan teman-teman. Tapi kalau udah pernah, ini nanti akan muncul seperti ini, bahwa teman-teman sudah login. Ada fitur apa aja? Yang pertama, teman-teman punya kotak pencarian di lib.ui.ac.id, ini bisa digunakan. Bisa diketikkan kata kuncinya. Kalau mau yang spesifik juga bisa. Bisa mau cari yang, misalnya mau nyari novel. Ini paling banyak nih mahasiswa cari. Misalnya mau cari novelnya Terelie. Ada nggak sih di Perpustakaan UI? Rupanya banyak novel-novelnya Terelie. Jadi bisa lebih cepat teman-teman mencari buku di perpustakaan di website lib.ui.ac.id. Kalau misalnya, oh mau pinjem novelnya yang mana ya? Yang ini nih, ini baru nih terbitnya nih 2022 misalnya. Silakan klik. Kemudian karena novel-novel tersebut sangat sering dipinjam oleh teman-teman mahasiswa, pastikan teman-teman lihat ketersediaannya, sedang dipinjam atau enggak. Terkadang teman-teman mahasiswa juga mengembalikannya lebih lama dari masa pinjamnya. Kami sudah berikan masa pinjam cukup lama, 28 hari, tapi mengembalikannya lebih dari 28 hari. Nah, kalau terlambat, teman-teman akan dikenakan sanksi keterlambatan Rp2.000 per buku per hari. Jadi pastikan teman-teman tidak terlambat mengembalikan bukunya. Sayang-sayang, ya. Setelah lihat tersedia, catat nomor panggilnya. Ini ada di Perpustakaan UI lantai 2. Silakan bisa dipinjam bukunya. Oke, itu untuk kotak pencarian. Kemudian teman-teman juga bisa memilih jenis koleksi yang ada di sebelah kanan. Ini boleh diklik langsung mau cari buku teks, atau saya coba trial cari e-book. Kalau teman-teman ini mau cari e-book, karena e-book ini lebih banyak buku-buku dengan bahasa asing, jadi silakan diketikkan. Misalnya saya mau cari mengenai social media in library. Ada nggak ya? Nggak ada. Atau kita cari aja sosial medianya aja. Nah, ada 18 buku mengenai sosial media. Nah, ini tinggal kita pilih nih. Kalau tadi saya mau cari sosial media yang seperti apa ya, misalnya mau ini atau ini self-involved file system. Ini silahkan diklik dan ada file digitalnya. Bedanya kalau buku tercetak dia nggak akan keluar seperti ini ya file digitalnya.
Nomor panggilnya juga tadi nomor klasifikasi. Kalau ini depannya ini pasti ebook. Teman-teman bisa read online terlebih dahulu untuk melihat bukunya sesuai nggak ya. Biasanya lihat daftar isinya dulu. Kalau rasanya sesuai, gitu, teman-teman boleh unduh. Tinggal klik di sebelahnya unduh. Langsung kebuka. Full text ada berapa nih? 288 halaman. Oke. Begitupun jika teman-teman mau akses skripsi, tesis, dan juga disertasi. Tadi saya sempat sampaikan skripsi, tesis, dan disertasi ada dua jenis, ada yang open dan juga membership. Yang open ini teman-teman bisa akses tanpa perlu login, jadi bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Tapi kalau yang membership, ini hanya untuk mahasiswa UI. Kita coba skripsi membership. Nah, biasanya teman-teman mencari skripsi itu mau lihat dari program studinya. Karena ini FIB, saya mau cari Jerman. Nah, ini misalnya teman-teman membutuhkan, oh kayak saya tertarik deh untuk meneliti yang mirip-mirip sama tesis yang ini, tapi ini cukup lampau ya. Atau mau di refer ke lebih sempit tahunnya juga bisa. Mau tahun 2022 untuk program studi ilmu perpustakaan deh. Kayaknya orang Terus misalnya teman-teman butuh ini, apa namanya, mau meneliti ya tentang ketersediaan buku. Teman-teman boleh klik judulnya, kemudian sama teman-teman bisa read online untuk tugas akhirnya. Ini full text bisa dibaca, atau teman-teman bisa juga unduh. Atau kalau mau baca fisiknya untuk untuk skripsi sebelum tahun 2020, skripsi tesis disertasi sebelum tahun 2020, itu ada bentuk tercetaknya di lantai 3 perpustakaan UI, itu bisa dicatat nomor panggilnya. Bisa baca langsung. Atau ya kalau bisa download digitalnya, kenapa harus ke perpustakaan UI gitu ya. Ini bisa diunduh, disimpan sampai kapanpun. Nah, selanjutnya, tadi Bu Nur sempat menyampaikan mengenai form-form. Nah, selama masa perkuliahan, teman-teman membutuhkan, misalnya teman-teman butuh untuk uji kemiripan. Biasanya dosen ketika memberikan tugas kuliah, ada yang mensyaratkan untuk karya yang teman-teman buat itu memiliki kemiripan dengan karya yang ada di internet sekian persen aja. Nah, kami menyediakan layanan uji kemiripan, uji plagiarism. Teman-teman silahkan klik di sini, uji plagiarism, kemudian isi semua formnya. Nanti hasil uji kemiripannya akan kami kirim melalui email. Jadi di sini banyak layanan online yang bisa teman-teman manfaatkan. Selain itu, kalau teman-teman berada di dalam kampus, mau akses online database, itu teman-teman bisa klik di sini. Ini ada online database list, dan akan terbuka semua online database yang dilanggan. Tadi yang sudah sempat saya jelaskan. Misalnya, kalau misalnya teman-teman sedang menulis tugas akhir, ketika membuat apa namanya pendahuluan, itu suka membutuhkan data-data awal. Nah, kami juga menyediakan online database namanya Statispa. Ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari data awal sebagai pemicu permasalahannya. Nah, itu teman-teman silahkan ketikkan kata kuncinya. Misalnya tadi saya mau lihat, karena saya meneliti ya tentang
penggunaan media sosial di perpustakaan misalnya, itu mau lihat dulu gambaran internet usage di Indonesia misalnya. Nah, di sini ada internet usage in Indonesia, statistik and fact. Nah, ini teman-teman bisa klik mau yang mana, di sini bisa terlihat berapa penggunanya, mau dapat PDF-nya misalnya. Ini saya coba unduh. Kita open with Google Chrome. Nah, ini secara PDF, ini bisa teman-teman unduh, bisa diakses, dan bisa dimasukkan sebagai referensi. Jadi daripada nyari data-data di internet yang nggak jelas valid atau enggak, cek di Statista itu data-datanya sudah valid semua. Kalau misalnya teman-teman butuh apa namanya dalam bentuk Excel supaya bisa teman-teman ambil beberapa tahun terakhir aja supaya grafiknya yang kelihatan hanya 5 tahun terakhir misalnya, itu juga bisa diunduh bentuk XLS-nya aja gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman S2 dan S3 itu juga banyak menggunakan Scopus misalnya. Nah, kami juga melanggan Scopus, jadi teman-teman bisa gunakan untuk melihat tren penelitian yang ada di dunia saat ini. Misalnya ini kita klik Scopus, kemudian kita punya kata kunci misalnya teman-teman ada yang mau ini nggak memberikan satu topik yang akan kita uji coba. Atau kalau oke ini sudah ada prehistoric Indonesia, ada nggak ya? Kita mau lihat kalau di Scopus. Ternyata ada 137 dokumen dengan kata kunci prehistoric Indonesia. Nah, cuma yang perlu teman-teman perhatikan adalah Scopus itu tidak menyediakan file digitalnya, jadi hanya melihat gambarannya saja. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan artikel tersebut, teman-teman harus masuk ke online database penyedianya. Misalnya, kalau yang ini kita lihat ya, itu ada di online database apa. Nah, kalau misalnya kita coba save PDF dari Scopus, itu tidak full artikelnya memang. Jadi hanya informasi bibliografisnya aja. Kalau misalnya kita mau melihat detailnya, sebentar. Kita harus melihat ke publishernya, ini dari mana, untuk bisa download artikel tersebut. Kalau ini contohnya dari Bio1 itu bukan online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI, sehingga tidak bisa diunduh. Jadi teman-teman harus berbayar. Nah, ini yang suka teman-teman temukan kalau akses di remote-striplib.ui.ac.id atau online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Kalau teman-teman menemukan ada di artikel yang ketika teman-teman akses itu teman-teman tetap harus berbayar, ini artinya artikel tersebut tidak termasuk dalam paket yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Kayak gitu. Tapi jangan khawatir, kita juga memiliki layanan penelusuran literatur. Kalau teman-teman tetap membutuhkan artikel tersebut, kita bisa membantu misalnya berkontak dengan pustakawan yang memiliki akses ke online database tersebut, atau untuk menghubungi publishernya, atau mencarikan artikel dengan subjek sejenis. Itu teman-teman bisa klik layanan penelusuran. Sehingga nanti kita bisa mengirimkan
e-resources yang teman-teman butuhkan. Oke, saya juga mau coba kalau misalnya teman-teman akses dari luar kampus. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Saya kecepatan nggak ya menjelaskannya? Semoga nggak kecepatan ya. Saya mau coba kalau teman-teman dari rumah. Nah, ini teman-teman bisa sambil coba-coba. Teman-teman silahkan ke remote.striplib.ui.ac.id. Nanti login SSO, kemudian akan tampil layar seperti ini. Kita akan uji coba untuk akses menggunakan kotak pencarian, menggunakan kata kunci yang sama, Prehistoric Indonesia, kemudian kita klik search. Nanti dia akan melakukan pencarian ke semua online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI tanpa perlu teman-teman masuk ke satu-satu online database-nya. Di sini ada 333 e-resource. Teman-teman bisa menyempitkan hasil pencariannya melalui menu yang ada di sebelah kiri. Misalnya, oh saya maunya artikelnya yang full text online aja, nggak mau yang isinya cuma katalog doang, nggak mau yang peer reviewed, misalnya maunya full text online, silakan diklik dari 333 itu sudah semuanya full text. Tapi saya maunya yang jurnal artikel aja, nggak mau yang newspaper. Oke, ternyata ada 188 jurnal artikel terkait prehistorik Indonesia. Kemudian biasanya kalau dosen itu suka ngasih batasan referensi yang digunakan paling tua 5 tahun terakhir aja ya, atau tugas akhir biasanya 10 tahun terakhir aja ya paling tua. Nah, itu teman-teman juga bisa disempitkan dari publication date-nya. Misalnya kita sempitkan 5 tahun terakhir aja. Ada berapa dari 188, ternyata hanya ada 53. Dari sini, teman-teman juga bisa menyempitkan lagi, misalnya prehistorik Indonesianya ini mau yang terkait apa? Apakah mau yang terkait antropologinya kah? Atau mau geologinya? Itu bisa disempitkan juga. Dari sini, teman-teman boleh pilih yang mana yang teman-teman tertarik. Misalnya ada teman-teman tertarik yang ini, Measuring the Damage Rate of Prehistoric Cave Image. Teman-teman silahkan klik judulnya, kemudian akan masuk ke halaman untuk unduh e-artikel tersebut. Wah, kok lama ya? Lalu kita coba yang lain. Sambil nunggu dia berputar, kita coba misalnya mau yang ini, Identification of Candidate Paleo Tsunami Deposit from Sediment Layers. Semoga dia lebih cepat. Oke. Oh, yang ini udah lebih cepat benar. Kita coba. Oke, saya coba. Oke, udah bisa. Kalau teman-teman sudah masuk ke halaman online database setelah klik judulnya, teman-teman akan masuk ke halaman online database yang ada artikel tersebut. Biasanya teman-teman bisa read online dulu ya artikelnya. Ini masih loading sayangnya. Bisa read online dulu.
eh, kalau misalnya sudah sesuai, teman-teman silahkan klik download PDF. Itu nanti langsung keluar PDF artikelnya. Teman-teman boleh unduh supaya nggak hilang artikel tersebut. Nah, jangan lupa kalau teman-teman mau gunakan sebagai acuan dalam menulis tugas kuliah atau tugas akhir, teman-teman untuk cite artikel tersebut supaya masuk ke kutipan atau ke daftar pusakanya. Jadi online database ini sudah tersedia apa namanya menu site supaya bisa dimasukkan ke dalam reference manager seperti Mendeley ataupun EndNote atau Zotero, sehingga teman-teman nggak perlu repot-repot membuat daftar pusakanya. Nanti kalau teman-teman perlu pelatihan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan apa namanya reference manager atau research tool lainnya, teman-teman bisa request untuk kelas literasi informasi yang lebih advance di lib.ui.ac.id. Ini ada layanan pelatihan literasi informasi, sehingga teman-teman bisa kita asistensi penjelasan mengenai bagaimana penggunaan apa namanya research tool tersebut. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang bingung nggak? Ada yang sambil coba-coba nggak ya untuk aksesnya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, saya juga mau sambil menjelaskan juga ada konten-konten yang disediakan oleh Universitas Indonesia. Jadi nggak cuma lib.ui.ac.id, nggak cuma online database yang dilanggan, kita juga ada Scholar Hub. Coba kita buka ya. Nah, ini hasil penelitian yang dihimpun oleh Direktorat Riset dan Inovasi Universitas Indonesia. Jadi teman-teman bisa melakukan penelusuran di sini, bisa dicari mengenai tentang misalnya tentang tadi prehistorik atau history. Tadi di sini ada jurnal-jurnal yang memang merupakan jurnal Universitas Indonesia. Jadi di sini misalnya ada jurnal Wacana, itu kan juga dikelola oleh Universitas Indonesia ya. Nah, itu teman-teman bisa membaca jurnal-jurnal tersebut. Nah, ini bisa dilihat dulu abstraknya atau bisa diunduh full text artikelnya dari jurnal Makara tersebut. Ada satu lagi, itu Scholar. Ini juga research portalnya UI. Jadi kalau kita lakukan pencarian, ini keluar peneliti-penelitinya. Misalnya tadi saya ketikkan history, peneliti yang banyak meneliti dengan subjek history itu ada siapa aja, kemudian ada artikelnya apa aja. Ini bisa teman-teman cek-cek untuk mendukung perkuliahannya. Oke, kalau dari materi penelusuran literatur, sebenarnya saya sudah
sudah menjelaskan semua. Teman-teman ada yang menemukan kesulitan nggak dalam penelusuran yang dicoba-coba hari ini? Atau dari yang tadi dijelaskan oleh Bu Nurbaini juga boleh. Ada yang mau raise hand mungkin, atau ini ada dua sih yang raise hand sebenarnya. Atau boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih Mbak Mutia atas Iya, pemaparan materinya. terima kasih Bu Nurbaini. Sama-sama. Sekarang kita memasuki sesi kedua yaitu diskusi atau tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau nulis di kolom chat. Ayo teman-teman, apa udah jelas semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Mutia? Alhamdulillah jelas. Cukup jelas ya kayaknya ya. Senang sekali. Tapi teman-teman kalau misalnya nanti ada kesulitan, tadi Bu Nur sempat nampilin itu ya Bu Nur, apa namanya, kayak informasi cepat. Jadi teman-teman bisa menghubungi kita Ya. melalui WA, melalui live chat, melalui email, datang ketemu Bu Nurbaini juga boleh. Bu Nurbaini ada di mana? Di lantai 3 di ruang koleksi tugas akhir atau koleksi Betul. Upiana. Betul. Mau ketemu aku juga boleh di lantai 1. Itu kami siap membantu teman-teman semua ya Bu Nur ya. Yes. Mbak Mutia. Pertanyaan. Dan mudah dipahami. Kalau Alhamdulillah, udah Alhamdulillah ya Bu. jelas. Iya, mereka langsung praktek sepertinya Mbak Mutia. Mbak Mutia punya pertanyaan untuk teman-teman? Itu Ya. Sahida RS Reshen Mbak Moe Ada. coba ditanyain deh. Oh iya, Mbak atau Mas ini ya? Mana ya? Mas Syahidah. Saidah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, open mic aja. Sayang nih hadiahnya. Hadiahnya Iya. nggak dijual di Google atau di Kutek atau di mana-mana. Hanya ada di perpustakaan ya Ya, Mas Adit ya. unik dari perpustakaan UI. Benar. Nih ya, perpustakaan UI itu kan suka bikin acara ya Bu Nur ya. Iya, Kayak silakan. suka IL tuh kan banyak. Hmm. Terus kemarin ada e-resource day. Kita juga suka buka booth. Nah, kita suka bikin games yang ada hadiahnya. Nah, hadiahnya tuh souvenir dari perpustakaan UI. Ini aku contoh ya. Kemarin aku dapat hadiah. Contohnya ini ada cutlery set. Jadi ini aku yakin ini nggak ada di UI Store, di mana ya? Tadi kalau Mas Adit bilang di mana? Di Kutek, di dekat stasiun UI Yang itu nggak ada. gerak-gerak dong hadiahnya kamu Oh ya, itu tanah putih. Nah, maaf, nggak boleh tuh marah-marah. cantik Jadi, kan hadiahnya? tapi nggak tahu ya nanti hadiahnya apa yang didapatkan karena kita punya banyak banget jenis Betul. souvenir. Jadi silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang mau nanya, aku yang nanya karena hadiahnya nggak banyak sih, hadiahnya 2. Sayang nih hadiahnya nanti masa disimpan kembali. Betul, nanti hadiahnya masa dibawa Mas Adit kan Iya, sayang. nanti buat saya. Saya udah banyak banget di rumah. Jadi kolektor souvenir perpustakaan UI. Ayo ditunggu teman-teman. Kalau nggak ada, kita coba 1 pertanyaan yuk Bu Nur. Ya silakan Mbak. 2 aja langsung kamu kali. Langsung 2. Ah, Oke. Aku punya pertanyaan. Teman-teman cepet-cepetan angkat tangan ya. Cepet-cepetan raise hand. Karena bentar tadi nih yang bertanya open mic sama open ah, video atau lewat chat? open mic, open Nah, open mic. mic sama open video ya. Biar saya foto Betul, masuk ke IG Perpus deh. betul. Bentar, ada yang mau lewat. Silakan.
Oke, Em, teman-teman boleh menjelaskan, karena teman-teman tadi kayaknya dari luar kampus semua ya, ada di Tangerang, ada yang di Bogor, ada yang di Tangsel, ada yang di Bekasi, ada nggak sih? Saya dari Bekasi nih, Bekasi Yoi. Pride. Basis Bojong mana basis Bojong? Ada yang dari Bojong. Teman-teman boleh nggak menjelaskan, nanti boleh share screen, gimana caranya akses online database dari rumah. Yuk, raise hand. Oke, ada nih. Yes, Yes. yes. Bayu Aji. Mas Bayu, Silakan, boleh Mas. nyalain Open mic. mic-nya? Nah, udah. Mas Bayu, gimana caranya akses online database dari... Mas Bayu online dari mana nih sekarang? Mas Bayu kok menghilang? Iya, tadi udah nyalain kamera padahal. Silakan. Ya. Nah, halo Mas Bayu, lagi Dari di mana prodi nih? apa nih? Wah, nggak kedengeran lagi. Suaranya masih di Ah, ah. Mic-nya di unmute dulu. ya, Di Ah, Tangerang, Oh, di Tangerang. dari prodi apa, Mas? sastra Inggris. Oh, keren. Keren. Oke, Mas Bayu, mau share screen nggak? Gimana caranya akses online database dari Tangerang, dari rumah nih? kabarin saya kalau nggak bisa share screen ya. Sebentar. Oke. Soalnya saya udah masuk duluan ini, keluar dulu di remote.lib-nya. Oh gitu. Tadi udah coba akses belum? Udah, Mungkin dijelasin aja dari Jelasin. mana terus Oke. Boleh dijelasin aja deh Mas Bayu, gimana cara akses online database dari rumah? Iya kok, itu lagi masih di. Oh, oke oke sudah Oke. bisa share screen. Silakan. iya. Jadi, Sudah jadi terlihat. pertama masuk ke remote-lib.ui.ac.id. Mhm. Setelah itu tinggal ketikin kata kunci yang mau di kolom pencariannya. Oke. Maka Nah, terus ini di sebelah kiri di bisa difilter lagi berdasarkan jenisnya, tipe kontennya, tanggal, dan disiplinnya. Nah,
Ini satu kendala yang eh, sering teman-teman temukan nih kalau muncul seperti tampilan kayak Mas Bayu tadi, teman-teman nggak perlu login lagi tapi bisa langsung kebuka lewat klik this link. Oke, ternyata ada di Science Direct. Gimana cara unduhnya ada di sebelah kiri, Mas Bayu. Keren. Kita boleh tepuk tangan nggak buat Mas Bayu sudah berhasil menjelaskan dengan detail sampai ke unduh file digitalnya. Coba Lengkap ya, Mbak lengkap Moe. banget. Ah, Keren, memperhatikan. keren. Keren. Ini siap jadi mahasiswa cum laude nanti pas wisuda. Amin. Summa cum laude. Ya, oke, kemudian Mas Bayu ya. Mas Bayu bisa mengambil souvenirnya di lantai 2 ruang koleksi buku teks ya. Bisa ketemu dengan Ibu Pairus, Mas Saripudin atau Pak Ahmad Rianto. Di jam kerja ya Mas ya, dari mulainya pukul 9 sampai sampai pukul 3 sore di hari kerja, hari Senin sampai Jumat. Ya, terima kasih Mas Bayu. Mbak Moe, pertanyaan selanjutnya satu lagi, silakan. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Bentar mikir. Sebutkan fungsi-fungsi dari aktivasi keanggotaan. Kenapa sih teman-teman harus aktivasi keanggotaan Perpustakaan UI? Nah, silakan raise hand. Dan open kamera ya. Yuk. Easy peasy lemon squeezy. Ayo, masih ada satu lagi nih, sayang. Ayo, sayang, easy peasy. Ada Yuk, tuh. ada nih. Ayo, Mas Iya, Ryan. Ryan Dwi Ya, Fahrina. open mic sama open video. Nah, Terima kasih. kalau dilihat dari tampilannya sepertinya dari Widih. rumah ya. Di rumah nih. Apa di hotel nih? Mas Selamat Ryan live dari mana? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat Pagi pagi. semuanya. Eh, terima kasih. Saya Ryan. Saya live dari KOS. Oh, dekat berarti. Dari prodi Iya, apa nih, di Mas? Kukel. Dari prodi Dari apa? Prodi Belanda. Widih. Oke, jalan-jalan ke Belanda. Asik, Iya. cakep. Tadi dari Inggris, sekarang ke Belanda ya. Oke, Ya, silakan. Mas Ryan, kenapa sih harus aktivasi keanggotaan? Buat apa tuh keanggotaan Perpustakaan UI? Oke, mengapa kita perlu aktivasi? Kebetulan saya juga baru melakukan aktivasi, sudah menerima emailnya dan langsung mencoba semua fitur-fiturnya. Menurut saya ini sangat penting karena kita bisa mengakses semua fasilitas yang ada di perpustakaan UI, baik yang secara offline maupun online yang disediakan oleh Perpus UI. Terus juga kita bisa mengakses jurnal, bisa mengakses karya ilmiah, buku-buku yang pastinya sangat dibutuhkan untuk tugas kita selama perkuliahan atau untuk bahan studi, bahan laporan yang kita bisa manfaatkan dari aktivasi akun tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah? Cukup. Cukup. Gimana Bu Nur sama Mas Adit, Bu Klara? Oke nggak nih Cakep. Mas Ryan? Oke ya? Oke. Oke, selamat Oke. Selamat, Mas Mas Ryan. Mas Ryan nanti bisa menghubungi Ibu Pairus, Mas Sarip, Pudin, atau Pak Ahmad ya di lantai 2 Sudah saya share di chat, Bu. perpustakaan di Suruh koleksi lihat buku saja. teks di Kolom chat hari sudah ada. kerja.
Di kolom chat juga ada, silakan ya Mas Rehan ya. Terima Baik, kasih. Ibu. Selamat Terima kasih. untuk kedua pemenang. Mas Adit udah ada itu, namanya langsung aja kita udah nggak ada lagi kan? Oh, langsung presensi ya. Eh, Oke, baik Bu. Ya, mengingatkan kembali teman-teman untuk mengisi link presensi kehadiran sesuai tautan yang ada di kolom chat. S.id garis miring presensi hurufnya besar semua underscore sisi maba S pertamanya besar M pertamanya besar simaba 2024 underscore FIB UI. Mas Adit ini yang di-share yang psikologi ya? Oh iya, salah. Salah. Mohon maaf ini Ya, hari teman-teman Sabtu. ada di kolom chat ya, Salah, link salah. presensinya. Hari Sabtu agak-agak oleng ini ternyata. Iya, nih. Baik, rekaman kegiatan hari ini dapat dilihat pada YouTube Perpustakaan UI. Jadi jika teman-teman ingin melihat atau mengulang kembali kegiatan hari ini, silakan follow akun sosmed Perpustakaan UI. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akan foto bersama dulu ya. Akan dipandu oleh Mas Aditya. Silakan Mas. Silakan teman-teman. Silakan. Yuk kita nyalakan kameranya. Ya, Kita foto dinyalain. bersama. Mau Masih ada lagi kah? kenalan nih biar kalau ke Ya, perpus. biar nanti ke perpustakaan kita enggak. Sudah semuanya kan? Belum, Silakan Mas Adi. sebentar. Sabar, Kita sabar. tunggu. Sampai 10.30 ya. Oke, 1 menit. Tunggu 2 menit lagi. Yang perempuan yang mau ngambil hijabnya dulu masih keburu. Yang mau make up juga nggak apa-apa, saya tungguin sampai jam 11. Jangan dong, Oh iya, kelamaan. kelamaan. Ada yang berdua, seneng banget deh. Mas Miro berdua sama Bu Pai. Oke, untuk halaman yang pertama, siap-siap dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, halaman kedua, nggak ada yang open. Ya sudah, terima kasih. Terima Terima kasih Mas kasih. Aditya. Demikian kegiatan literasi informasi mahasiswa baru atau sisi maba Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kritik dan saran, teman-teman dapat menyampaikan melalui email pro.lib atau @ui.ac.id atau WA Humas Perpustakaan UI 0821 1389 3177. Saya Dorbaini, Mbak Mutia, dan Mas Aditya mohon maaf apabila ada kekurangan pada kegiatan ini. Saya dan tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Simak terus Instagram kita di @ui_library untuk update informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima Yuk, kasih teman-teman. jangan lupa Terima isi presensi ya teman-teman ya. Selamat siang. Terima kasih Ibu, Bu Mas Nur, dan Mas Mbak. Sama-sama Mbak Adit, Mutia, Mas Mismir, teman-teman Mas makasih. Aditya. Sampai Terima ketemu kasih di semuanya. perpustakaan. Bu Clara. Mas Adit dan Bu Nur. Baik. Ya, Pak Mismir. Masih